Sebentar lagi kita sudah akan berada di ujung akhir tahun, di mana kita bisa berlibur untuk merayakan libur Natal dan turut memeriahkan perayaan Tahun Baru. Biasanya, kita akan beramai-ramai mengunjungi sanak saudara untuk melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Pada dasarnya ibadah agama apapun warga akan berbondong-bondong mengikuti. Namun di masa pandemi sekarang ini, libur panjang akhir tahun dijadikan alasan bisa menimbulkan klaster baru kasus COVID-19. Ada-ada saja konspirasi negara boneka ini. Lucunya lagi, para elit berkata akhir tahun menjadi masa paling krusial atau menentukan apakah Indonesia bisa melewati ancaman gelombang ketiga atau tidak. Apalagi masalah itu lebih menantang dengan menurunnya efektivitas vaksin dari waktu ke waktu. Sejumlah studi vaksin corona menunjukkan penurunan perlindungan terhadap corona 6 bulan pasca divaksinasi. Penurunan proteksi ini amat berisiko memicu kembali lonjakan kasus. Selain itu, lembaga Amerika Serikat, The Institute for Health Metrics and Evaluation memprediksi akan tetap ada 50% penduduk Indonesia yang masuk kategori rawan COVID-19. Berkaca pada Singapura dengan cakupan vaksinasi tinggi, tetapi kasus COVID-19 masih bisa melonjak. Lucunya, kebijakan PPKM yang dilakukan terus-menerus juga tidak menampakkan hasil. Malahan PPKM dinilai menyulitkan masyarakat kecil. Gerak warga dibatasi, tapi di sisi lain, tanggungan hidup masyarakat tak sepenuhnya dicukupi pemerintah. Sebagian besar masyarakat yang bergantung pada sektor informal, menjerit akibat kesulitan bekerja dan mencari sumber penghidupan. Tidak sedikit pedagang kecil yang tidak memiliki uang untuk membayar kontrakan karena dagangannya tidak laku. Akhirnya, bisa saja mereka jadi gelandangan dan menambah catatan tingkat kemiskinan. Sudah tahu kondisi keuangan masyarakat yang genting, pemerintah terus membuat alasan untuk menghambur-hamburkan uang negara dengan membangun infrastruktur di tengah pandemi. Akibatnya, kualitas penanganan corona Indonesia anjlok. Masyarakat tidak dilayani dengan baik. Bahkan, pemerintah seakan-akan menjerumuskan kita ke dalam kemiskinan. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah tidak kehabisan akal untuk membuat proyek jadi-jadian, seperti menyelenggarakan ajang olahraga PON 20 Papua. Benar-benar miris. Padahal, indeks kedalaman kemiskinan (IKK) di Papua mengalami peningkatan tertinggi saat pandemi virus corona COVID-19. Di saat warga Papua berjuang keluar dari kemiskinan, dan tetap hidup di tengah pandemi, pemerintah justru huru-hara membuat ajang olahraga PON 20 di tengah-tengah warga miskin. Lebih gilanya lagi, anggaran untuk menyelenggarakan PON 20 Papua membengkak. Saking besarnya, sampai-sampai Menkes Sri Mulyani berani buka-bukaan soal anggaran negara yang sudah dihabiskan untuk mendukung pelaksanaan PON 20 Papua tersebut. Semakin yakin kalau PON 20 itu cuma alasan saja untuk menjadi celah menghamburkan uang negara. Bahkan apabila dirinci, total duit APBN yang sudah dihabiskan untuk mendukung pelaksanaan PON 20 Papua adalah sebesar 10,43 triliun rupiah. Padahal, kalau pemerintah bisa berpikir jernih, uang sebanyak itu bisa sangat bermanfaat untuk ratusan juta orang Indonesia sedang kesusahan di tengah pandemi. Apa pemerintah tidak tahu pandemi ini perlahan-lahan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup? Selain itu, banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya. Kondisi ini diperkirakan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Masa mau menunggu seluruh penduduk Indonesia jatuh miskin gara-gara wakil rakyat yang tidak peduli? Coba dipikir-pikir lagi, uang sebesar 10 triliunan rupiah bukan cuma bisa membantu orang-orang miskin, tapi juga bisa disimpan sebagai uang kas sebagai dana cadangan penanganan COVID-19 gelombang 3 nanti. Kenapa pemerintah berpura-pura seolah-olah pandemi di Indonesia sudah selesai?
Indonesia sudah banyak mendapat peringatan untuk bersiap menghadapi pandemi gelombang 3 yang varian virusnya jauh lebih menular. Bukan tidak mungkin, semakin banyak korban yang berjatuhan. Makanya tidak heran kenapa Indonesia terus terjebak sebagai negara yang berpendapatan rendah. Karena pemerintah sering menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tidak perlu. Apalagi, pemerintah terkesan masa bodoh soal kesejahteraan masyarakat dan berpura-pura seolah-olah pandemi berakhir. Nasib memang nasib, hidup kita tidak terjamin tinggal di negara boneka.